Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa tasbih Ramadan yang berbahagia, Allah menghendaki manusia itu berbahagia. Kebahagiaan yang dikehendaki oleh Allah itu kemudian Allah memberikan fasilitas. Itulah yang kita sebut dengan hidayah. Paling tidak ada 4 hidayah di dalam penjelasan tafsir surat Al-Fatihah, terutama di ayat ihdinas shiratal mustaqim. Manusia diberikan hidayah. Yang pertama adalah hidayah gharizah atau naluri. Dengan hidayah naluri, manusia bisa memenuhi kebutuhannya. Ini bisa kita saksikan dan kita rasakan ketika seorang bayi baru lahir, maka dia membutuhkan air susu ibu, maka dia kemudian menangis dan sang ibu kemudian menyusui, dan bayi kecil itu kemudian menyedotnya. Padahal ini tidak ada yang mengajari, tetapi itu diberikan oleh Allah. Dalam rangka apa? Memenuhi kebutuhan manusia yang masih dalam masa bayi. Hidayah ini juga diberikan kepada binatang, di mana binatang ini tidak perlu belajar untuk membuat sarang. Kita lihat lebah, dia membuat sarang dengan hidayah ini, hidayah gharizah atau hidayah naluri. Kemudian yang kedua adalah hidayah panca indera. Karena dengan hidayah naluri, manusia ini tidak akan mampu mencapai kebahagiaan. Maka Allah kemudian melengkapi dengan hidayah panca indera al-hawashi. Hidayah panca indera kemudian melengkapi kebahagiaan manusia. Dia bisa merasakan manisnya gula, bisa merasakan segarnya buah-buahan, bisa merasakan pahitnya jamu, dan rasa-rasa yang lain. Dia juga bisa merasakan panas dengan adanya indera kulit seperti yang kita rasakan ketika kita berada dekat dengan api. Itulah hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita manusia bahagia. Panca indera ini diberikan oleh Allah untuk kebahagiaan kita manusia. Namun harus diingat bahwa dengan panca indera ini kebahagiaan manusia ini tidak hakiki. Kadang kebahagiaan yang diberikan oleh Allah melalui panca indera ini adalah semu. Indera penglihatan misalnya, kita melihat gunung Merapi, ini kelihatan halus dari kejauhan, tetapi ternyata ketika kita dekati, ini ternyata banyak jurang, banyak batu, dan banyak hutan-hutan yang memang masih penuh dengan pohon-pohon besar. Itulah kalau manusia mengandalkan hidayah indera, ini kebahagiaannya ini kadang semu. Maka kemudian Allah menurunkan hidayah yang keempat, yaitu hidayatul akal. Dengan akal maka manusia bisa menganalisa
ini benar atau tidak, ini fata morgana atau memang betulan. Nah, disinilah kemudian Allah menurunkan hidayatul akal. Karena pentingnya hidayah akal, karena dengan akal itulah kita diwajibkan menjalankan agama, kita diwajibkan berpuasa, kita diwajibkan sholat, kita diwajibkan haji, semuanya karena kita berakal. Kalau kita tidak berakal, maka Allah tidak akan mewajibkan ibadah yang diwajibkan ataupun yang diperintahkan. Maka hidayah akal ini lebih tinggi tingkat kualitasnya atau tingkat pengujian bagi kebahagiaan. Apabila kita mampu memanfaatkan akal kita, maka kita juga akan mencapai kebahagiaan. Seorang ilmuwan ini dengan susah payah menggunakan akal pikirannya untuk meneliti, untuk membuktikan bahwa apa yang dipikirkan itu betul. Maka ketika apa yang dihipotesakan itu betul, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan. Dan dengan akal itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menaruh kebahagiaan dalam hati manusia. Maka dari itu akal ini hal yang sangat penting. Maka kemudian ketika ada sesuatu yang memang merusak akal, maka Allah menetapkan sebagai hukum yang haram, seperti minum-minuman keras, karena dia akan merusak akal. Para pemirsa tasbih Ramadan yang berbahagia, dengan akal apakah manusia bisa bahagia? Ternyata kadang akal itu juga sangat dipengaruhi oleh hawa nafsu. Maka disinilah kemudian Allah menurunkan hidayah yang terakhir, yaitu hidayatuddin, hidayah agama. Akal yang terpengaruh oleh nafsu itu kemudian dibimbing oleh hidayah agama. Dengan hidayah agama, akal ini akan mampu melakukan seleksi. Akal akan mampu membimbing nafsu. Akal akan mampu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya karena ada hidayatuddin. Maka dari itu hidayah agama ini harus betul-betul kita syukuri. Alhamdulillah kita diberikan hidayah oleh Allah dengan agama Islam. Kita yang masih kecil sudah dididik agama, karena kebetulan bapak ibu kita agama Islam, berarti hidayah itu didapatkan melalui orang tua kita. Mungkin sudah dewasa baru kita mengenal Islam, itu pun harus disyukuri. Jadi kalau kita sekarang beragama Islam, menganut agama Islam, itu merupakan hidayatuddin, hidayah agama yang harus betul-betul kita syukuri. Maka dari itu, kalau kita mendudukan agama sebagai guidance kita, sebagai pedoman hidup kita, maka kita akan merasakan kebahagiaan di dunia ini, dan insya Allah sampai akhirat nanti. Karena yang namanya kebahagiaan, Allah Maha Rahman, Maha Rahim. Allah telah memberikan semacam DP untuk kebahagiaan. Walaupun kita belum sampai ke akhirat, kita belum sampai ke surga, kita ternyata telah diberikan kebahagiaan oleh Allah dengan surga di dunia. Asalkan kita memegangi agama sebagai suatu kebutuhan kita, memegangi agama sebagai sebuah keperluan yang harus ada dalam hidup kita. Oleh karena itu, marilah kita terus-menerus memperdalam agama kita agar hidayah agama ini betul-betul bisa kita rasakan manfaatnya, bisa kita nikmati manisnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih di bulan Ramadan yang sangat mulia ini, Allah telah memberikan kesempatan kepada kita untuk menikmati hidayatuddin dengan lebih baik dan lebih sempurna. Semoga
bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.